Dan pemirsa, terkait peringatan Hari Kelainan Langka Sedunia ini, kami telah terhubung bersama Koko Prabu selaku pendiri komunitas penyakit langka Indonesia Rare Disorder. Halo, selamat malam Mas Koko. Selamat malam Mas, salam sehat. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Anak-anak kelainan langka sedunia, kelainan langka untuk Anda Mas. Baik, Mas Koko, bisa diceritakan asal mula dari berdirinya komunitas penyakit langka ini, dan ada apa sehingga Anda berniat untuk mendirikan komunitas ini? Komunitas ini terbentuk karena saya sendiri mempunyai anak dengan kelainan langka Cornelia de Lange syndrome. Saat itu populasinya sudah kelihatan banyak. Terus ada beberapa teman dari Jakarta, Yola dan Nanda. Kebetulan Yola mempunyai anak Teachers Collins Syndrome dan si Nanda mempunyai anak Peer Robin Syndrome atau PRS. Kemudian kita membentuk komunitas kelainan langka ini yang menaungi kelainan-kelainan langka yang ada di Indonesia, yang jumlahnya atau jenisnya itu 7.000 sampai 8.000 jenis. Di Indonesia itu sebenarnya ada banyak sekali penyintas kelainan langka, tetapi karena terbentur akses diagnosa sehingga kami mengetahui atau orang-orang tua terlambat untuk mengetahui bahwa anaknya adalah penyintas kelainan langka. Sehingga kita sendiri tahunya anak itu hanya sebagai penyintas difabel. Baik, jadi selama ini siapa saja sih Mas yang paling sering kali terlibat dalam komunitas yang didirikan Mas Koko ini? Dan apakah para penyintas saja atau mungkin ada yang siapapun yang peduli terhadap pada langka ini boleh bergabung seperti itu? Semua orang tua dengan anak penyintas kelainan langka adalah member dari kami. Terus beberapa perawat, dokter, dan beberapa akademisi yang mendalami kelainan langka ini, sehingga kita bisa bersinergi untuk memperjuangkan anak-anak kami kelainan langka di Indonesia ini, Mas. Baik, dari data yang sudah dijelaskan Mas Koko tadi berarti di Indonesia sudah cukup banyak. Tetapi bagaimana Anda melihat ini? Apakah kepedulian dari masyarakat sendiri terkait dari penyakit langka ini sudah mulai tumbuh gitu terhadap kepedulian kepada masyarakat, khususnya kepada orang-orang yang memiliki penyakit langka, Mas Koko? Kita berdiri sejak tahun 2011. Kami bersyukur sekali banyak dukungan dari teman-teman relawan, terus teman-teman dari kedokteran maupun mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui adanya kelainan langka, dan masyarakat umum pada umumnya yang mereka ingin mengetahui adanya kelainan langka, sehingga kami dengan mudah menemukan member-member baru yang merupakan anak-anak dari kelainan langka yang selama ini kita hanya mengenal mereka sebagai penyandang disabilitas saja, Mas. Baik, jika sudah ada data tertentu atau mungkin bisa diketahui, misalnya seorang anak mengalami kelainan langka seperti itu, apa yang kemudian dilakukan oleh komunitas ini? Apakah ada pendidikan khusus yang dilakukan atau mungkin ada mungkin semacam pelatihan khusus atau mungkin ada pendekatan khusus lainnya yang bisa dilakukan kepada penyandang kelainan langka ini, Mas Koko? Rata-rata penyintas kelainan langka ini adalah anak-anak. 50% dari mereka adalah anak-anak, maka yang bergabung menjadi member di tempat kami adalah rata-rata orang tua dari penyintas anak-anak ini. Mereka kami kumpulkan ke dalam satu wadah grup di WhatsApp, di grup Facebook, dan media sosial lainnya. Mereka bisa curhat atau menanyakan penyakit yang disandang anaknya, atau mungkin bisa curhat sebelum mereka ke dokter apa yang harus mereka lakukan dulu. Kami memberikan semacam sharing karena dari pengalaman-pengalaman nyata orang-orang tua penyintas kelainan langka lainnya itu bisa menjadi suatu acuan atau guru bagi
orang-orang tua penyintas kelainan langka yang baru. Baik, terakhir Mas Koko, apa yang ingin Anda sampaikan khususnya kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah terhadap bagaimana perhatian khususnya Kementerian Kesehatan maupun organisasi-organisasi lainnya terhadap khususnya anak-anak maupun orang yang mengalami terhadap penyakit langka ini, Mas Koko? Kami berharap kepada masyarakat luas agar jika menemukan anak-anak kelainan langka di sekitar mereka, segera menghubungi kami melalui sosmed-sosmed yang kami buat, karena dengan demikian mereka akan secara tidak langsung membantu orang tua itu untuk memberikan pelayanan atau advokasi kepada mereka. Kami bisa mendampingi mereka. Terus untuk pemerintah, kebetulan kelainan langka di Indonesia itu belum diakui. Kami mohon adanya pengakuan. Terus yang kedua advokasi, yang ketiga adalah fasilitas seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jaminan hidup, dan jaminan hari tua atau panti. Karena tidak selamanya anak kita sebagai orang tua itu bisa mendampingi anak-anak kita dengan penyakit langka, kecuali pemerintah peduli dengan membuatkan panti khusus untuk anak-anak penyintas kelainan langka ini. Baik, terima kasih. Untuk Depkes, kami mohon jadikanlah anak-anak kami penyintas kelainan langka ini sebagai pintu gerbang penelitian dan pencegahan. Baik. Depkes bisa membuat SOP penanganan bayi dengan kelainan langka sampai tingkat bidan desa. Terus mengarahkan CSR pabrik atau perusahaan-perusahaan obat agar mereka membuat orphan drug atau obat-obatan khusus untuk penyintas kelainan langka ini. Baik, terima kasih banyak Mas Koko atas perbincangan malam hari ini. Tentunya kami sangat mendukung terhadap kepedulian Mas Koko ini terhadap Oda Langka selama ini dan semoga tetap konsisten dan tentunya mendapatkan perhatian lebih terhadap komitmen dari pemerintah dan khususnya organisasi-organisasi menangani hal ini. Terima kasih Mas Koko, selamat malam. Terima kasih Mas, salam RAR.